hujan di kantor PT AKW Energi. Seperti yang sudah kita duga sebelumnya, memang Pak Ahmad dengan Astuti ini berselingkuh. Bahkan perselingkuhan mereka dilakukan di tempat kerja mereka sendiri. Antara Pak Ahmad dan Astuti secara dengan sadar melakukan perselingkuhan. Astuti juga selalu takut kalau perselingkuhan mereka diketahui oleh Rima. Di sini yang Ahmad takutkan bukan masalah mereka ketahuan oleh Rima. Tapi yang jadi masalahnya adalah investor terbesar di perusahaan PT AKW adalah teman dekat Rima. Tidak disebutkan oleh Pak Ahmad siapa teman dekat Rima itu. Namun Pak Ahmad mengatakan jika investasi sudah ditandatangani, Pak Ahmad berjanji akan segera menggugat cerai Rima. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan salah satu karyawan yang memang pada saat itu dia pulang paling akhir. Karyawan itu bernama Eja. Dia hanya memberikan kunci kepada Pak Ahmad lalu langsung pamit pulang. Cerita kembali di kediaman Astuti. Astuti masih selamat dan terhindar dari serangan santet yang menyerang dirinya. Namun gangguan itu belum berhenti. Kepalanya yang kembali merasakan gatal. Wulan mulai panik ketika melihat ibunya menuangkan obat rambut yang begitu banyak ke kepalanya. Dan lagi-lagi kecoa itu yang keluar dari dalam kepala Astuti. Wisnu kembali memberikan obat penenang yang sebelumnya pernah dia berikan kepada ibunya. Dengan apa yang sudah terjadi, Esa pun kini sudah ada di sana menemani Wulan dan Wisnu. Perlahan Wulan dibuat tak habis pikir dengan keanehan yang terjadi. Wulan dipaksa untuk percaya dengan hal goib yang menurut dia itu hanyalah sebuah tahayul. Dan satu-satunya cara kita buat bisa nemuin jalan keluar, ya kita harus percaya. Wulan akhirnya mencoba untuk melihat kembali video rekaman saat peresmian PT AKW terdahulu. Dari video rekaman tersebut ada yang janggal menurut Wulan. Mereka baru tahu kalau ternyata ibunya adalah salah satu pegawai Pak Ahmad. Dan ibunya juga sudah mengenal Pak Ahmad dari Pak Ahmad masih menjadi suaminya Rima. Anggapan Wisnu masih tertuju kepada Rima. Berarti bapak tuh selingkuh sama ibu sampai hamil kakak. Ya ini cukup motivasi buat Tante Rima dendam sama bapak ibu kan kak? Namun anehnya kalau ini adalah motif balas dendam Rima, kenapa baru sekarang ini terjadi? Untuk mengetahui semuanya itu, mereka harus menemui Rima, tapi bukan untuk menuduh Rima. Mereka hanya perlu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Di saat bersamaan, Reno dan Pak Arna datang ke rumah Wulan. Ternyata maksud Reno dan Pak Arna melakukan beberapa ritual bukan untuk mengirim sihir kepada Wulan. Semua berawal ketika Pak Arna datang ke pemakaman ayahnya Reno. Pak Arna yang mempunyai kemampuan bisa melihat hal goib. Tak sengaja Pak Arna melihat ada sesosok makhluk hitam besar ada di samping Pak Ahmad yang waktu itu datang ke pemakaman ayahnya Reno. Dan justru kini kehadiran Pak Arna bersama Reno sebenarnya untuk menolong keluarga Wulan. Karena Pak Arna yakin kalau ada sesuatu yang jahat sedang meneror keluarga Wulan. Keyakinan itu semakin nyata ketika Pak Ahmad pun yang akhirnya tewas dengan cara yang aneh. Kedatangan Pak Arna ke rumah Wulan mencari sesuatu benda yaitu buhul. Buhul sendiri adalah benda ilmu hitam yang biasa digunakan oleh si penyihir untuk menyerang orang yang dituju. Pak Arna juga menanyakan kepada Wulan dan Wisnu apakah mereka pernah mendengar ada suara dentuman di atas rumah mereka sebelumnya. Wulan yang tadinya tidak begitu percaya, namun setelah Pak Arna tahu ada suara dentuman di rumahnya, dia pun kini mulai mencoba untuk memahaminya. Esa yang mergoki Pak Arna dan Reno menanyakan soal mereka yang menanamkan sesuatu di depan rumah Wulan. Pak Arna menjawab sebenarnya yang dia tanamkan adalah sebuah jimat penangkal dari buhul itu sendiri. Beberapa ritual pun dilakukan untuk mencari di mana keberadaan buhul yang ada di rumah Wulan. Dengan sebuah bola hitam, lalu dengan jampi-jampi dari Pak Arna. Bola itu menggelinding dengan sendirinya dan mengarah tepat ke pas foto keluarga Wulan yang dipajang di ruangan tengah. Buhulnya ada di balik foto ini. Udah bolong nih Pak Arna. Hah? Biar saya yang ambil. Dan memang benar adanya bol itu ditanam di tembok tepat di balik foto keluarga Wulan. Yang ternyata isi di dalamnya adalah seperti sebuah telur hitam yang dibungkus oleh kain.
Namun tiba-tiba Pak Arna merasakan energi jahat yang kuat ada di dalam telur tersebut. Telur itu terjatuh dan mengeluarkan banyak hewan melata di dalamnya. Tak lama kemudian, Astuti yang tersadar kembali. Namun tingkah laku Astuti kini yang terlihat aneh tidak seperti biasanya. Astuti bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa kepada dirinya. Walaupun mereka sudah menemukan buhul itu, tapi Pak Arna masih harus mencari buhul lainnya. Yang kemungkinan buhul tersebut ada yang di taman di luar rumah Wulan. Di keesokan paginya, Wisnu kini semakin berhati-hati kepada Mang Harun. Dia melihat Mang Harun keluar dari dalam kamar ibunya. Dari sejak awal Wisnu menaruh curiga kepada Harun, dia pun melihat bunga yang disimpan oleh Harun di kamar ibunya. Tidak mau kecolongan, Wisnu langsung membuang bunga tersebut dan memastikan tidak ada apa-apa di dalam pot bunga itu. Ini dibuang ya? Iya, nanti aku bikinin analisanya. Wisnu dan Wulan merasa aneh dengan tingkah laku ibunya sekarang. Terlihat Astuti yang kini menjadi rakus memakan apa saja yang tersaji. Nambah lagi, Bu. Enak ya? Wulan akhirnya memutuskan untuk menemui Tante Rima ke rumahnya dan menghubungi Esa untuk minta diantarkan. Wulan terus kepikiran dengan keanehan yang terjadi. Mungkin saja dari Tante Rima mereka bisa mendapatkan jawabannya. Sementara Pak Arna kembali melakukan ritualnya. Di sini dia yang akan mencari tahu dengan mengirimkan jin korinnya sendiri untuk mencari tahu di mana buhul itu berasal. Reno yang sudah terlanjur ikut dalam penelusuran ini, dia merasa harus ikut dan ingin tahu siapa sebenarnya orang yang mengirimkan buhul tersebut. Walaupun Pak Arna sempat melarangnya karena ini terlalu bahaya jika mereka gagal. Tapi Reno tetap memaksa apapun resikonya. Reno diberikan kulit buhul dan diminta untuk dia menggenggam kuat di tangannya. Dan jangan sampai kulit buhul itu terlepas. Pejamkan mata, tenangkan pikiran. Tak lama kemudian, Reno dan Pak Arna diperlihatkan ke sebuah rumah yang berada di sebuah pedesaan. Di sana mereka melihat ada seorang wanita yang tubuhnya diselimuti oleh kain sarung. Namun tak diduga keberadaan Pak Arna dan Reno diketahui. Kekuatan dari wanita itu mampu menyerang balik kepada mereka berdua. Di sini Pak Arna tahu di mana keberadaan si dukun itu. Mereka harus segera memberitahukannya kepada Wulan. Namun hal tak diduga terjadi. Kulit buhul yang digenggam Reno kini sudah tidak ada lagi di tangannya. Kulit buhul Reno malah tertinggal di tempat si dukun. Dan sayangnya si dukun menemukan kulit buhul itu yang terjatuh. Cerita beralih ke masa lalu kepada Pak Ahmad bersama Rima. Saat itu Pak Ahmad dan Rima sedang berada di rumah sakit. Tragedi yang terjadi di Banyuwangi menjadi pemberitaan nasional. Semakin hari makin banyak korban yang ditemukan. Kedatangan Rima dan Pak Ahmad ke rumah sakit, ternyata Rima ini mempunyai penyakit kanker. Namun pada waktu itu penyakit kanker yang diderita Rima masih bisa tertolong. Kemo yang dijalani Rima pun menunjukkan ke kondisi Rima menjadi lebih baik. Rima meyakinkan kepada Pak Ahmad kalau dirinya akan baik-baik saja. Di saat bersamaan perusahaan PT AKW yang baru merintis, Rima pun tidak keberatan jika Pak Ahmad harus pergi ke Banyuwangi untuk mengurusi perusahaan barunya itu. Walau bagaimanapun perusahaan tersebut harus terus berlanjut karena itu adalah perusahaan masa depan mereka nantinya. Itu kan untuk masa depan kita, Mas. Sesampainya Wulan dan Esa di depan rumah Tante Rima, terlihat ada seseorang yang masuk ke rumah Tante Rima. Permisi. Mereka yang memanggil Rima dari luar, namun tidak ada yang menjawab. Esa dan Wulan tersengaja melihat dari balik kaca. Tante Rima seperti sedang diobati oleh orang tersebut. Merasa curiga dengan apa yang mereka lakukan, Esa dan Wulan pun mencoba untuk melihatnya lebih dekat. Namun mereka tak sadar kalau ada seekor anjing penjaga rumah yang kini ada di hadapan mereka. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Rima. Wulan juga memperkenalkan Esa kepada Rima dan memberitahukan kalau Esa adalah anaknya Pak Bondan.
Tak berselang lama, seseorang yang dulu Mimin kira dia adalah pelaku dari kiriman guna-guna itu. Ternyata dia adalah orang yang mengobati penyakit Rima. Rima sangat berterima kasih kepada Pak Anam karena dia sudah banyak membantu Rima. Ternyata penyakit kanker yang diderita Rima terdahulu kembali kambuh. Dan kini dia sudah tak sanggup lagi membayar biaya rumah sakit. Karena kiriman uang dari Pak Ahmad selama ini sebenarnya untuk menutupi hutang-hutang Rima terdahulu. Terpaksa Rima harus berobat menggunakan cara alternatif. Wulan mencoba menjelaskan maksud kedatangan mereka. Dia menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa Pak Ahmad bisa menikahi Astuti. Rima sendiri tidak tahu pasti apa yang terjadi. Namun yang pasti hancurnya rumah tangga Rima dengan Pak Ahmad setelah Rima divonis dokter mempunyai kanker. Karena tante nggak menyangka kanker yang sudah diremisi itu muncul lagi. Tapi yang pasti pernikahan tante dengan bapakmu mulai hancur ketika tante divonis kanker. Bapakmu minta bercerai dari tante karena katanya ibumu adalah cinta sejatinya. Rima sebenarnya cukup berbesar hati menerima Pak Ahmad menikahi Astuti. Dari pembicaraan Rima menceritakan kisah hubungan dia dengan Pak Ahmad, Rima sendiri sebenarnya tidak ada dendam sama sekali kepada Pak Ahmad. Walaupun memang pada saat itu menyakiti hati dan perasaan Rima. Tapi Rima sadar diri dengan kondisi keadaannya yang mempunyai penyakit. Wulan merasa kalau tuduhan mereka kepada Rima yang menjadi dalang dari semua tragedi ini itu salah. Apa yang dikatakan oleh Rima, menurut Wulan Rima berkata jujur. Tapi semuanya itu belum pasti guys, karena mereka juga belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Wulan dan Esa tidak begitu banyak mendapatkan informasi. Di lain sisi, apa yang Pak Arna dan Reno lakukan dengan mengirimkan jin Korin untuk mencari keberadaan si dukun, ternyata kini dukun itu berbalik menyerang kepada mereka. Tiba-tiba Pak Arna diserang oleh sesuatu yang goib. Begitupun dengan Reno yang tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak. Anggota tubuh Reno yang dibolak-balikan oleh si dukun. Hingga akhirnya Reno bersama Pak Arna pun tewas di saat itu juga. Oke guys, sepertinya tidak mudah untuk kita mencari tahu dalang di balik semuanya ini. Pernyataan Rima kepada Wulan dan Esa masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun di sini juga kita diperkenalkan kepada karakter baru, yaitu seorang dukun. Dukun yang punya kekuatan luar biasa, mampu menyerang lawan-lawannya dari jarak jauh. Bisa dipastikan dukun itulah yang melancarkan. Astuti tahu tentang Tanatu Astuti, mengerti cara kerja sihir yang dilancarkan oleh dukun. Lalu apakah ini pertanda kalau sebenarnya dalang dari semuanya ini adalah Astuti sendiri? Oke guys, jadi itulah alur cerita Telur Darah episode yang kelima. Semoga apa yang menceritakan bisa menghibur dan sekaligus menemani kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.